Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, bimbingan dan hidayat dari Allah Ta'ala. Hingga pada malam hari ini bersama-sama kita hadir di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh berkah, majlis apa namanya, Jarok-erok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan majlis ini majlis yang penuh keberkahan. Amin. Majlis yang tahu cirinya majlis ini apa? Nggak mengganggu orang lain, tidak saling mengganggu. Dan beginilah muslim, beginilah mukmin, tidak mengganggu orang lain dengan mulutnya ataupun tangannya. Kita nggak mau diganggu, orang lain juga nggak mau diganggu. Karenanya itu disebutkan di dalam hadis, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Nggak ganggu orang lain dengan mulutnya, nggak ganggu muslim lain dengan tangannya. Al-mu'minu, mu'min yang asli, mu'min yang sejati, man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang asli, yang sejati, yang membuat manusia lain aman terhadap harta mereka, terhadap aset mereka, terhadap kehormatan mereka, nggak ngeganggu manusia lain. Dan inilah mukmin. Tahu gak disebut mukmin kenapa? Mukmin sebab memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Orang ngelihat dia merasa aman, tahu ini nggak bakal ngeganggu saya, nggak bakal neror saya. Itu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau pernah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun, udah agak lama, itu diundang ke Britania, ke Inggris, ke London. Maka saat beliau tiba di London, di Britania, itu panitia sudah memberikan informasi, memberikan kabar bahwasanya Habib saat ini di negeri kita itu, di Inggris, ada Islamfobia. Jadi orang itu kalau orang-orang di sana merasa anti dan curiga, paranoid terhadap orang-orang Islam. Dikiranya ini orang Islam gemar membom, mengganggu, menteror. Apalagi kalau udah dengar katanya Islam dari Yaman, wah mereka ketakutan. Nah jadi sekarang siapapun, terutama Muslim, apalagi dari daerah Timur Tengah, itu kalau masuk ke negeri kami, itu di imigrasi, interogasinya lama. Bisa ditahan tuh diinterogasi 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam. Jadi kami memang mengundang, tetapi dalam hal ini kami nggak bisa berbuat apa-apa. Mohon dimaklumi dan Habib Umar bisa bersabar hingga selesainya interogasi tersebut. Jadi bisa terus melanjutkan dakwahnya di Britania, di Inggris. Baiklah, selama di jalan Allah Ta'ala, bismillah. Maka beliau begitu mendarat, ini tahu, ini bakal diinterogasi 3 jam, 4 jam. Kemudian sampai di tempat cap paspor untuk diinterogasi, untuk diperiksa paspornya. Lihat paspor dari Yaman, lihat fotonya, mukanya, kemudian nggak basa-basi, langsung diambil cap stempel, dia cap, silahkan lewat. Nggak nyampe 1 menit, disuruh lewat bersama rombongan. Sampai tuh panitia yang kebetulan punya akses untuk masuk, tapi nggak bisa bantu. Dia menyaksikan, melihat cuma 1 menit, mendampingi di situ, bakal diinterogasi. Dia pikir 3 jam, 4 jam. Taunya 1 menit suruh lewat, silakan keluar, udah selesai. Itu panitia nanya kepada petugas interogasi, betul udah selesai? Betul. Loh, kamu nggak mau interogasi dia, nggak mau nanya dia? Bilang, oh enggak, muka macam begini nggak bakal mengganggu. Ini muka yang bukan tukang ganggu orang, wajah yang tidak akan menteror orang lain.
wajah yang memberikan rasa aman, tahu kalau wajah ini bukan wajah pengganggu dengan mulutnya, dengan tangannya, bukan wajah yang menzalimi orang lain. Hatta orang kafir ngelihat wajah mereka, subhanallah, fitrah mereka menyaksikan nur kalau ini orang tidak akan mengganggu sesama manusia. Bahkan bukan cuma sesama manusia, Nabi Muhammad SAW dulu waktu jihad, di antara jihadnya Rasulullah adalah Ghazwatul Fatah. Beliau masuk ke kota Mekah untuk memerdekakan kota Mekah. Masuk ke kota Mekah untuk memerdekakan kota Mekah. Saat Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, akses kota Mekah itu ada dua. Akses ke kota Mekah ada dua akses. Sayyidina Khalid bin Walid masuk dari atas, Sayyidina Rasul SAW dari sisi yang bawah. Nah itu Rasulullah waktu masuk akses kota Mekah itu, Nabi sudah bilang sebelumnya, kasih tahu kepada penduduk Mekah, ya, kita datang bukan untuk membantai orang, enggak, tapi kita datang untuk membawa kebebasan, kemerdekaan. Yang masuk ke rumahnya sendiri nggak berkeliaran di jalan, aman. Yang masuk Masjidil Haram, aman. Bahkan waktu itu ada Abu Sufyan baru aja masuk Islam, salah seorang tokoh Mekah. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, yang masuk ke rumahnya sendiri aman. Isyarat orang kalau lagi konflik, situasi tidak stabil, maka jangan keliaran di jalanan. Habis di mana? Kalau situasi nggak stabil, keadaan mencekam, ya di rumah atau di masjid, jangan keliaran di jalan. Nah itu diajarkan demikian, hikmah dari Rasul SAW. Maka itu Nabi Muhammad saat masuk, tahu-tahu Nabi ngelihat ada seekor anjing betina baru saja melahirkan bayi-bayinya, dan bayi-bayinya ini lagi menyusu kepada anjing betina tersebut. Dan ketika itu anjing melihat pasukannya Nabi dan sahabat, ketakutan, risau, cuma nggak bisa bergerak, lagi baru melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Maka Nabi melihat hal tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat, turun dari kuda kamu, jaga dekat anjing tersebut, halau sahabat, pasukan sahabat, jangan mendekat ke arah anjing, jadi anjing betina itu tidak risau, tidak takut ketika melihat keramaian. Bahkan jihadnya Nabi Muhammad mendatangkan rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia, apalagi buat muslimin. Rasa aman. Dan beginilah para ulama, para sahabat, para ahlul bait, para pewaris Rasul SAW, mereka datang mendatangkan rasa aman di suatu negeri. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri misal ma gajja'a fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasna'ini. Imam Al-Haddad sahibul ratib, yang ratibnya selalu kita baca, yang kitab-kitabnya dibaca di banyak pesantren termasuk di Madura ini, Nasaih Diniyah, Da'watul Tamah, Risalatul Mu'awanah, Hikam Haddadiyah, Al-Hikam karangan Imam Al-Haddad disyarahkan di sini oleh salah seorang ulama Madura, Syekh Ahmad Barizi dari Lambulan, salah seorang ulama Madura, mensyarahkan Hikam Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Masya Allah. Dan Imam Al-Haddad beliau bilang bahwasanya Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang suci. Nggak ada benci sama orang, suci dari kedengkian, suci dari ucapan-ucapan yang kotor, nggak keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, tidak mencaci, nggak memaki, nggak mendengki, nggak membenci, memberikan contoh teladan kesucian hati, nggak mendendam kepada sesama. Itu Ahlul Bait yang hakiki, yang sebenarnya. Mereka itu, keberadaan mereka amanul ard, keberadaan mereka adalah aman bagi penduduk bumi. Mereka ini kemanapun mereka pergi, itu negeri menjadi aman. Masuk kampung, kampung aman. Masuk negeri, negeri aman.
Orang ngelihat mereka merasa aman, damai, tahu ini orang tidak akan mengganggu, gak bakal menzalimi. Yang datang dari mereka keamanan dan kedamaian. Hum amanul ardi, mereka menyebarkan keamanan dan kedamaian di muka bumi ini. Kenapa? Ini warisannya dari Nabi Muhammad. Nabi datang membawa rasa aman dan damai. Bahkan dalam peperangan memberikan rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia, apalagi buat muslim. Makanya mukmin yang tidak memberikan rasa aman, orang ngaku mukmin tapi mengganggu tetangganya, nggak aman dari mulutnya, nggak aman dari tangannya, nggak aman dari dengki, iri dan hasudnya, maka dia bukan mukmin. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi Muhammad bilang, demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa yang nggak beriman? Man la ya'man jaruhu bawa'ibah. Yang tidak beriman adalah orang yang membuat tetangganya tidak merasa aman terhadap gangguannya. Artinya ngeganggu tetangganya hingga tetangganya nggak merasa aman. Berarti ini orang bukan mukmin. Mukmin membuat tetangganya aman, nyaman, damai. Tapi kalau udah tetangganya terganggu, merasa diteror, merasa terganggu, ya coba tolong dicek keimanannya. Itu cirinya mukmin, nggak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain, nggak ganggu hartanya orang, nggak ganggu badannya orang, tidak mengganggu kehormatan orang lain, nggak menodai kehormatan orang lain. Wa ahlul bait bil khusus, mereka itu amanul ardi, memberikan rasa aman di muka bumi. Fadzakiri, sampai mereka tuh diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, syubbihu kal anjumiz zuhri, bagaikan bintang di langit. Nabi bilang tuh bahwasanya itu an-nujum aman li ahli sama, ahlu baiti aman li ahlul ard, kan nujum aman li ahli sama. Ahlul baitku, ahlul bait saya, mereka adalah keamanan bagi penghuni bumi. Sebagaimana keberadaan bintang-bintang di langit menunjukkan keamanan. Bagaimana? Itu kalau ada bintang di langit berarti nggak ada awan, berarti nggak bakalan ada badai. Nah begitu juga di mana satu tempat ada ahlul bait akan menjaga keamanan. Profesi tugasnya ahlul bait menjaga keamanan di tengah-tengah dunia, di lingkungan, di masyarakatnya. Sehingga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tahu Nabi Muhammad bilang apa waktu beliau masih bayi, masih kecil. Nabi bilang, inna bni hadha sayyid, putraku Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan putra dari Siti Fatimah binti Nabi Muhammad. Putraku Al-Hasan, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Apa cirinya pemimpin? Cirinya pemimpin, la'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Kelak Allah dengan berkat dia akan berjasa mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang akan berperang, saling menumpahkan darah, didamaikan oleh Hasan bin Ali. Dengan sikap yang beliau ambil, sikap santun, akhlak, mengalah urusan duniawi. Dengan sikap ini berhasil mendamaikan. Sampai tahun itu disebut, selama bertahun-tahun peperangan, tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun kasih sayang di antara umat Islam. Semua bergembira dengan sikap yang diambil oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Ini cucunya Nabi Muhammad, memberikan rasa aman, menyebarkan kedamaian. Ini sayyid yang sejati macam inilah, aman li ahlil ard. Mereka diibaratkan demikian, bahkan tuh dinamakan tuh, Nabi bilang, ahlu baiti kasafinati Nuh, ahlul baitku seperti perahunya, bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, wa man takhallafa anha gharik. Bahteraku bagaikan perahunya Nabi Nuh, yang masuk ke dalamnya selamat, tapi yang nggak mau naik tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Yang masuk ke dalam bahtera tersebut selamat, nggak tenggelam. Manusia masuk, wa ma'amana ma'ahu illa galil. Manusia masuk, hewan masuk, kambing masuk selamat,
kucing masuk selamat, tikus masuk selamat, maaf, anjing, babi masuk selamat, ular masuk selamat, kecoa masuk selamat, lalat masuk selamat. Siapapun masuk ke dalam bahtera tersebut selamat. Tetapi yang tidak mau masuk ke dalam bahtera tersebut, dia tenggelam. Walaupun anak sendiri, walaupun istri sendiri. Istrinya Nabi Nuh nggak mau naik, ditenggelamkan. Putranya Nabi Nuh nggak mau naik ke bahtera tersebut, ditenggelamkan. Nah, Nabi bilang, keluargaku, ahlul baitku bagaikan perahu bahteranya Nabi Nuh. Yang masuk naik ke dalamnya selamat, yang nggak mau naik tenggelam. Terus nggak mau naik, terpukau, terkecoh, terpesona, tertipu oleh apa? Apa yang menipu dia hingga nggak mau naik di dalam bahtera yang di dalamnya ada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada Siti Fatimah, di dalamnya ada Sayyidina Al-Hasan, di dalamnya ada Sayyidina Husain, di dalamnya ada Ali Zainal Abidin, di dalamnya ada Muhammad Al-Baqir, ada Ja'far Shadiq, di dalamnya ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalamnya ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Mereka para ahlul bait tersebut. Di dalamnya ada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di dalamnya ada Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib Ratib. Di dalamnya terdapat mereka para wali-wali besar, ulama-ulama besar dari ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ke dalamnya selamat, yang nggak mau naik tenggelam. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh apa? Bahkan walaupun anak sendiri, kalau nggak mau naik ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai-sampai itu anaknya Nabi Nuh, dia tertipu, dia nggak mau naik bahtera ayahnya, tertipu oleh lambang-lambang yang dia kira bisa nyelamatin dia daripada badai tersebut. Nabi Nuh bilang kepada anaknya tersebut, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naik bersama aku, jangan kamu menjadi bersama orang-orang kafir. Apa anaknya tersebut? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung, akan bernaung ke gunung, berlindung ke gunung. Gunung bisa nyelamatin saya dari air. Dikiranya gunung bisa nyelamatin dia dari perkaranya Allah, ketentuan Allah, takdirnya Allah, dari azabnya Allah, dari murkanya Allah Ta'ala. Kalau Allah murka, nggak ada yang bisa menyelamatkan dia. La gunung, wala bumi, wala langit mau menjadi tameng buat menyelamatkan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat pada hari ini dari perintah, dari perkara, dari siksanya Allah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka yang selamat. Subhanallah. Nah, kita masuk di dalam bahtera tersebut, jangan keluar dari bahtera. Yang keluar dari bahtera, walaupun anak sendiri, cucu sendiri tenggelam, mau mengikuti ahlul bait lah, yang saya ikuti juga ahlul bait tapi di luar bahtera. Kenapa ngikutin anaknya Nabi Nuh yang durhaka? Ikutin anaknya Nabi Nuh yang berbakti. Begitu juga ikutin ahlul bait yang ada di dalam bahtera, jangan yang keluar dari bahtera. Ikutin ahlul bait yang ada di dalam perahu, yang ada di dalam bahtera, jangan yang keluar dari bahtera diikutin. Ikutin Al-Faqih Al-Muqaddam, ikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikuti Al-Imam Ali Zainal Abidin, ikuti Al-Imam Al-Hasan Al-Husain, ikuti Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Ali Al-Uraidi, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, ikuti Sahib Ratib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Syekh Abi Bakar bin Salim. Ikuti, jangan ikutin yang gak jelas, yang ada di luar bahtera, yang ada di luar perahu. Biar anak sendiri kalau keluar dari perahu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih kita anugerah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia, cinta kepada sholihin, cinta kepada sahabatnya Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Itu sahabatnya Nabi Muhammad, kata Rasul bahwasanya ashabi kan nujum bi ayyihi mugtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Di antara bintang tersebut,
siapapun di antara mereka yang kamu jadikan petunjuk, kamu dapat hidayat, nggak bakalan tersesat. Ulama bilang, orang di zaman sekarang ini fitnah musibah, bukan musibah yang menghancurkan, yang merusak rumah atau kampung atau ladang atau harta, tapi musibah badai yang merusak iman, yang merusak akhlak, yang merusak moral. Bagaikan badai, fitnah di zaman sekarang bagaikan badai, tapi merusaknya bukan ke materi, bukan ke fisik, merusaknya ke iman dan moral dan akhlak dan akidah kita. Nah, di zaman yang penuh fitnah, yang fitnahnya bagaikan badai, badai yang kuat, yang mau nggak mau kita terjebak di dalamnya, yang kita perlukan dua hal. Badai, angin, awan gelap gulita, angin yang kencang, hujan, kita di tengah samudera lautan, yang kita perlukan dua hal. Satu, kita perlu bahtera yang kuat untuk menampung kita. Dua, untuk kita bisa keluar dari badai, kita perlu bintang yang terang, penunjuk arah. Hingga kita terbimbing, oh arahnya ke sini, jadi kita tahu arah. Siapa? Dengan menjalin hubungan berupa peneladanan, kecintaan, koneksi kepada Ahlul Bait yang diibaratkan bagaikan bahtera, dan juga sahabat Nabi Muhammad bagaikan bintang-bintang penunjuk jalan. Itu kunci mau selamat. Orang kalau mau lepas tangan dari sahabat, lepas tangan dari Ahlul Bait, tersesat, wallahi tersesat. Itu disebutkan oleh ulama bahwasanya fama ba'd ulaika qaumun, setelah menyebutkan sahabat dan Ahlul Bait Rasulullah, itu berkata mereka, ulaika qaumun qad hadallahu fagtadi bihim wastaqim walzam wala tatalaffati wala ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghu ilmal kitabi wa sunnati fadhul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa mugtahimun fi lujji zayghin wa bid'ati fama ba'da hadiyil mustafa wa sihabihi hadyun laisa ba'dal haqqi illa dhalalati. Itu berkata ulama, mereka ini sahabat dan Ahlul Bait adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah. Mereka inilah yang dimaksud di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, ulaika qaumun qad hadallah fabihudahum iqtadih. Itu di Quran begitu, mereka adalah para kaum yang telah dapat hidayat dari Allah, maka teladani hidayat mereka. Loh, kok hidayat mereka? Hidayatnya Allah. Iya betul, hidayatnya Allah, tetapi Allah namakan hidayatnya Allah itu hidayatnya mereka, hidayat versi mereka. Mau aman ya hidayat versi mereka. Kita ketika minta hidayat, ihdinas siratal mustaqim, kita bilangnya di Al-Quran siratullah, bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nggak ngelihat Allah, kita nggak menyaksikan Allah, tapi Allah Ta'ala kasih petunjuk jalannya Allah adalah mereka, para kekasih Allah, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka, minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya mereka. Jalan hidayat, jalan hidayat. Apa cirinya, apa alamatnya? Alamatnya kelihatan para wali-wali solihin ada di jalan tersebut. Kalau kita di jalan itu menemukan mereka, berarti kita nggak salah jalan. Kalau kita menemukan mereka, kita nggak salah jalan. Tapi kalau kita jalan nggak ketemu mereka, berarti kita salah jalan. Ketemunya orang gila, ketemunya orang ngawur, ketemunya orang nyeleneh, ketemunya orang yang tukang joget-joget, ketemunya pedangdut, ketemunya penyanyi, ketemunya bintang film, ketemunya orang yang nggak pernah sujud. Waliyadzubillah min dzalik. Kesana tuh ketemu ahli sujud, ahli ruku', tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau kita ketemunya tukang caci maki, ya salah jalan. Tempuh jalan, ketemu orang yang tidak mencaci,
yang nggak memaki, yang nggak ngelihat haram, yang nggak berniat haram, yang nggak mengganggu orang, nggak punya niat busuk. Nah itu jalan hidayat namanya. Tempuh jalan hidayat diketahui dengan keberadaan ahli hidayat di jalan tersebut. Mereka ini adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah. Nah, maka ikuti hidayat mereka. Walzam, lazimkan, jangan tengok kanan kiri. Jangan nengok kanan, jangan tengok kiri. Kita udah ketemu jalan hidayat yang dibawa melalui jalur guru-guru kita, melalui para masyayikh, para ulama. Alhamdulillah, masyarakat Madura penuh dengan para ulama yang terhubung dengan para kaum arifin yang terkoneksi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas asal usulnya, seperti Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, segenap para ulama, para masyayikh. Dan di zaman kita ini, di Madura ini, sejumlah para masyayikh, para ulama, murid dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa akhi Sayyid Abbas, wa awladih Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Masya Allah, jelas silsilah keilmuan mereka. Fabihudahu muqtadih. Jangan tengok kanan kiri lagi, jangan mau cari jalan yang lain, mau menempuh ngikut aliran-aliran yang lain yang nggak jelas. Kenapa kamu ikut ini? Soalnya viral. Bukan ikutin yang viral, ikutin yang hidayat, ikutin yang benar, ikutin yang berakhlak, ikutin yang istiqamah. Wala tatalafati, jangan tengok kanan lagi, jangan tengok kiri lagi. Di depan kita ulama-ulama besar bagaikan matahari. Nggak usah kita mau cari-cari bintang di langit, tapi kita nyarinya di siang hari, nggak bakalan ketemu. Yang ada kita ngasal dan tersasar. Waliyadzubillah min dzalik. Wala ta'du anhum, jangan kamu melangkahi mereka, sebab mereka adalah tempat terbitnya hidayat. Mereka yang Al-Quran sampai kepada kita melalui mereka. Kalau bukan jasa mereka, para ulama tersebut yang terhubung kepada sahabat Rasulullah wa tabi'in wa ahlul bait tahirin, maka kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman, kita nggak kenal agama, nggak kenal ilmu kecuali melalui jalur mereka. La ta'adu anhum, sebab hidayat munculnya di rumah mereka, dari rumah mereka. Baitul ilm, baitul hidayah, baitul Quran, datangnya itu dari rumah mereka. Mereka yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan ahlul baitnya, kamu mau cari hidayat yang lain? Nggak ada. Yang ada hanya kesesatan belaka. Walaupun kemasannya ditulis hidayat, tapi itu dalamnya kesesatan. Ikutin sahabat Nabi Muhammad, ikutin tabi'in, ikutin ahlul bait, ikutin ulama-ulama kita, ikutin ulama-ulama kita yang udah jelas. Ikutin Syekhana Khalil, ikuti Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, ikuti Pak Kiai Hashim Asy'ari, ikuti mereka para masyayikh, para ulama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Sawahani, para masyayikh, para ulama yang demikian banyak di bumi Indonesia ini. Kemarin kita hadir halnya Kiai Hamid, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar di Pasuruan sana. Ikuti jalan mereka. Mau cari yang lain, kita bakalan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Dan di Madura ini Masya Allah makmur dengan para ulama-ulama yang istiqamah. Ilmu menyebar dari tempat ini, dari pulau ini ke seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang yang ada di Mekah, yang ada di Hadramaut, sanad keilmuan mereka juga balik-baliknya juga ke Syekhana Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah karenanya itu tempuh jalan yang benar tersebut. Jalan, tahu gak jalan mereka apa? Dinamakan oleh Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, jalan mereka adalah jalan salamah. Jalan salam, manhaj salam, jalan kedamaian, jalan selamat, nggak mengganggu orang, membuat orang lain selamat dari mulutnya, selamat mulut dari cacian, makian, dan provokasi, selamat tangan dari mengganggu atau ngambil haknya orang lain, selamat hati dari kedengkian dan kebencian.
Salamah al-lisan, minadzam, dari mencaci, mencemooh, memaki. Tangan juga selamat minaddam, dari pertumpahan darah. Waliyadzubillah min dzalik. Sebab tu awal ma yuqda yaumil qiyamah fid dima. Pertama yang diadili di mahkamah kiamat itu adalah darah, pertumpahan darah. La yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang berada di dalam benefit Islam. Islam itu penuh dengan fasilitas, dengan kemudahan di dunia dan akhirat. Kemudahan, keindahan, kenikmatan, dan ini adalah benefit ini bagi setiap muslim di dunia dan akhirat selama belum menumpahkan darah. Tapi kalau udah menumpahkan darah yang sembarangan, maka na'udzubillah, perlu taubat yang betul-betul, kalau enggak urusannya fatal di hari kiamat. Waliyadzubillah. Makanya jaga hal yang semacam ini, jaga mulut, jaga tangan, jaga hati kita, jangan dendam, jangan benci kepada orang lain, jangan ganggu orang. Nikmat nih kita hadir semacam ini, hati kita nggak ada benci, nggak ada dengki, saling bersaudara. Kehidupan yang nikmat tuh kayak begini. Ini kehidupan yang hakiki. Jangan mau diadu domba. Oleh siapa? Oleh setan. Nggak ada yang ngadu domba kecuali setan. Ada selain setan yang mengadu domba kita? Nggak ada. Yang ngadu domba cuma satu, setan. Tapi pakai sorban, ya setannya bersorban. Pakai jubah, ya setannya berjubah. Punya karya tulis, ya setan juga bisa nulis lebih dulu sebelum dia. Tapi yang mengadu domba, ya setan sudah. Sebab syaitan itu, kata Allah Ta'ala, Allah bilang, ini cirinya setan tuh apa? Misinya dia. Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah masyarakat permusuhan dan kebencian. Yang ngajarin permusuhan setan atau anteknya setan. Saya punya misi, misinya setan. Yang ngajarin kebencian, ngajarin kita membenci, setan. Ngajarin benci terhadap muslim yang biasa-biasa aja, setan. Apalagi ngajarin benci kepada muslim yang luar biasa, ngajarin benci kepada sahabat Nabi. Wah, ini udah parah. Ngajarin benci kepada keluarga Nabi, ngajarin benci kepada para wali-wali, ngajarin benci kepada ibu bapaknya Nabi, kepada pamannya Nabi. Itu syaitan yang ngajarin kebencian tersebut. Ngajarin orang untuk mencaci, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, apalagi dibikin beda partai sama seperti beda agama, beda calon sama seperti beda Tuhan. Ente mau coblos aja, siapa aja mau dicoblos silahkan, nggak ngurus. Mau nyoblos siapa aja silahkan, coblos. Kita nggak bakal ditanya hari kiamat, man bupatimu, siapa bupatimu, siapa wali kotamu, siapa gubernurmu. Kita nggak bakal ditanya begituan. Tapi kita ditanya man rabbuk, man nabiyuk, sama ditanya tahu apa lagi? Man ikhwanuk, siapa saudaramu? Kita mau bilang saudara saya muslimin, itu dibilang sama malaikat bohong. Kamu kira kita nggak punya datanya? Yang kamu katain orang Islam, kalau dia saudara kamu nggak bakal mencaci dia. Yang kamu maki orang Islam, yang kamu provokasi orang Islam, yang kamu prasangka buruk orang Islam. Kalau muslimin saudaramu, kamu nggak akan memperlakukan dia dengan perlakuan buruk, dengan cacian, makian, dengan provokasi, dengan riba, dengan adu domba. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau memang betul al-muslimun ikhwani, ya maka jangan mencaci, jangan maki, jangan mengganggu sesama muslim. Jangan ganggu sesama muslim. Hidup bersaudaralah, silakan. Adapun urusan duniawi, mau coblos ini, mau coblos itu, silakan, masing-masing dengan pilihannya. Masing-masing dengan pilihannya. Jangan sampai kita buat kursinya orang lain. Yang dapat kursi orang lain. Yang dapat kursi siapa? Orang lain. Tapi kita yang kehilangan kursi surga. Gara-gara kursi dunia, kita kehilangan kursi surga. Maka kita menjadi orang yang paling bodoh di alam semesta. Dan yang lebih bodoh lagi adalah demi kursinya, demi dunianya orang lain, dia yang korban surga. Demi kursinya orang lain, dia yang berkorban. Seandainya itu kursi buat saya,
terus dia mengorbankan kursi surga, celaka dan sial. Tapi ini kursi buat orang lain, kursinya orang, terus dia yang berkorban. Yang berkorban bukan berkorban uang, berkorban kebersihan hati, berkorban istiqomah ucapan, berkorban sholat dia tinggalkan, berkorban durhaka dan memutuskan silaturahmi, berkorban menempatkan dirinya dalam murka dan laknat Allah, berkorban kehilangan kursi surga. Dunia seisinya terlalu kecil, nggak sepadan hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Kita nodai hati kita dengan membenci, dengan mendengki. Jangan membenci, jangan mendengki. Muslim semuanya saudara kita. Mau yang ini, yang itu, semuanya saudara kita. Baik, buruk, semuanya saudara kita. Mau memilih, silakan siapa aja kita milih. Akan tetapi jangan kita bertengkar, jangan kita bermusuhan, jangan kita berkelahi, jangan kita saling mengganggu. Makmurkan ini majelis yang mulia ini dengan takwa, dengan istiqamah. Ini majelis ini yang membuat orang tuh makin istiqamah. Istiqamah itu dalam sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya udah benar, ditambah lagi bakti kepada orang tua, insya Allah walaupun dia nggak benar, bakal jadi orang benar. Walaupun dia jahat, kalau dia sholat 5 waktunya taat, bakti kepada orang tua, maka insya Allah dia bakalan taubat dan bakalan jadi orang benar. Sejahat-jahatnya orang, selagi dia masih sholat 5 waktu, masih bakti sama orang tua, apalagi cinta sama ulama dan aulia, insya Allah bakalan jadi orang baik. Insya Allah itu semua bakal menarik dia ke jalan kebaikan, ke jalan istiqamah. Tapi udah sholatnya bolong-bolong, udah begitu durhaka sama orang tua, udah gitu ditambah lagi benci sama wali-wali, benci sama sholihin, ngatain lagi. Maka kalau udah begini sempurna deh kebinasan orang tersebut. Waliyad bilang menjadi. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah majelis Ro'erok ini, insya Allah majelis yang penuh berkah. Akhirnya rahmat insya Allah, diberikan kesehatan, afiat, keberkahan. Bil khusus ayahanda beliau Kiai Haji Hasan Muayyad Jauhari diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, senantiasa bisa membimbing umat dan masyarakat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap keluarga besar beliau, putra putri, anak cucu mantu beliau diberikan berkah oleh Allah taala. Guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para masyayikh, para ulama, para asatidzah, para guru-guru, para kiai, para habaib, Allah taala jaga mereka semuanya, dijadikan kita orang yang paling manfaat buat kaum muslimin, yang paling berkah bagi kaum muslimin lain, dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di jalan istiqamah, di jalan taqwa, di jalan ketaatan, dan diwafatkan kita dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma adin راية الدين القويم في جميع الأبطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، بأهلها معمورة، بأهلها معمورة معنى وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، خصوصا إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي غزة وفي رفح وفي السودان وفي ليبيا وفي العراق وفي جميع أنحاء الأرض طولها والعرض. اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. Di majelis ini ya, kita perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala bersama-sama. Ya, kita berucap qulu jami'an nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi والذنوب صغيرها وكبيرها بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله
اللهم تب علينا توبة نصوحا، اشهد لنا هذه توبة، اجعل هذه توبة مقبولة، توبة لا ننكثها بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam.